pertanyaan ya, bahwa kan ini nggak sederhana menyelesaikan. Saya ingin masyarakat saya sejahtera, tapi di sisi lain juga industrinya tidak kuat. Kalau tidak setuju ketua DPRD itu tidak akan terlaksana. Iya, betul. Artinya DPRD juga punya pertimbangan, punya Pak, untuk menjalankan nah, program saya bilang ketika itu kepentingan rakyat, saya abaikan sisi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS Banpos, ketemu lagi di Banpos Podcast. Saya kali ini kedua kalinya ada di ruang Ketua DPRD Kota Cilegon, Bapak Haji Isra Mi'raj SEMH. Kali ini kita akan mengobrol sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita bahas sebelumnya, karena kita sekarang akan ingin tahu nih bagaimana ceritanya Pak Haji ini, pengalamannya sebagai Ketua DPRD Kota Cilegon. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Pak Haji, Pak Haji ini pernah kebayang nggak sih jadi Ketua DPRD Kota Cilegon? Pertanyaan ya, bahwa tidak mimpi ya, dan tidak berhayal juga sebelumnya, tetapi saya meyakini bahwa ketika itu sudah menjadi garis dan ketetapan Tuhan, ketetapan Allah, semuanya serba dimudahkan dan serba dirasakannya itu penuh dengan lika-liku yang tidak terlalu sulit. Jadi makanya di politik itu saya punya prinsip sampai sekarang, ketika memang itu Tuhan sudah menggariskan, walaupun penuh intrik di politik itu, maka saya tidak pernah khawatir dengan kondisi dan keadaan yang akan datang. Jadi kalaupun jadi ketua DPRD ini sekarang, prosesnya ya meski berliku tidak terlalu berliku juga, tapi ada hal-hal kejadian-kejadian yang tentu ini menjadi pembelajaran buat diri saya, bahwa ketika kita punya niat yang baik diiringi dengan doa, ikhtiar kita jalankan, maka sesungguhnya doa-doa itu menjadi dasar bagaimana apa yang sekarang kita rasakan, sekarang yang kami rasakan, yang saya rasakan. Jadi itulah prinsip dalam hidup saya di dunia politik itu, tidak pesimis, optimis terus, selalu optimis gitu. Nah, mulai masuk DPRD Cilegon ini kan 2014, periode 2014-2019 di Komisi 1 Pak Haji ya? Komisi 2. Oh, Komisi 2. Terus Komisi 3 itu di 2014-2019. Iya. Itu. Jadi kan setiap 2 tahun 6 bulan ada rolling, ada rotasi. Jadi pertama di Komisi 2 terkait dengan Kesra, kesejahteraan masyarakat, dan di Komisi 3 tentang pendapatan asli daerah, terkait retribusi dan pendapatan yang lain terkait mitra kerja, tugas-tugas antara OPD, BPKAD gitu. Ya, OPD-OPD yang menghasilkan pendapatan gitu. Tapi secara karir politik kan Pak Haji ini sebenarnya di DPRD Cilegon ya, termasuk di partai Pak Haji kan banyak juga yang lebih senior gitu kan, di DPRD Cilegon. Nah, ketika jadi ketua DPRD ini jadi beban nggak Pak Haji? Tidak jadi beban. Jadi sebenarnya kalau di era sekarang kayaknya kita merata ya.
Senioritasnya tidak terlalu itu jomplang ya. Tidak terlalu jomplang gitu. Dan ini tidak menjadi sesuatu yang persoalan buat saya, karena memang ya itu tadi sudah takdirnya ya harus menjalankan ini. Maka bagaimana kami merangkul, sering saya sampaikan, kita menyadari bahwa kita lahir dan besar oleh partai politik dan ditempatkan masing-masing teman-teman berdasarkan tugas dari partai politik. Tetapi ketika kita di DPRD, jadilah kita keluarga besar DPRD yang menjaga harmonisasi, yang menjaga kerukunan, menjaga soliditas, menjaga marwah DPRD itu sendiri. Nah, ketika memang kita berbeda, ya harus berbeda, karena kita punya agenda, partai politik kita punya agenda masing-masing. Bagaimana tujuan partai politiknya tersebut. Nah, pada saat berbeda ya berbeda, dan perbedaan itu tidak justru menjadi membuat keretakan hubungan antara anggota dewan yang satu dan yang lain. Itu kami sudah kita terapkan pola itu, pendewasaan dalam berpolitik. Jadi ada sesuatu yang terjadi, waktunya kita debat, berargumen, kita berdebat. Karena memang harus berbeda perspektifnya. Kalau tidak berbeda ya bukan DPRD namanya kan gitu. Maka ketika kita kembali kepada marwah DPRD, yang masyarakat lihat kan bukan personnya. Kadang-kadang yang tidak baiknya di luar, DPRD-nya mah kena tetap. Maka itulah yang selalu kita jaga, dan alhamdulillah teman-teman anggota semua saling menyadari itu, saling solid itu. Tapi yang menarik itu soal tadi itu perbedaan agenda itu tadi atas partai politik yang ada di lingkungan DPRD Cilegon. Nah, ini kan tentu perlu diharmonisasi oleh Pak Ketua sebagai ketua kan. Nah, triknya apa sih Pak Ketua untuk melakukan harmonisasi itu supaya anggota DPRD Cilegon ini tetap solid? Contoh tahun 2002 awal, kalau tidak salah, ketika kita mau interpelasi kan, itu luar biasa dinamika yang terjadi. Saya sampaikan di situ, saya sebagai ketua DPRD, kita harus menghormati. Pada saat itu kan berkarya dengan PKS, penguasa sebagai partai pemerintah kan, sementara di luar dari partai itu kan, walaupun istilah di daerah itu tidak ada oposisi, di daerah kan tidak ada istilah oposisi, tetapi yang terjadi tetap kan ada gesekan. Bagaimana saya sebagai ketua DPRD, sebagai pimpinan DPRD, wajib hukumnya menjalankan instruksi masukan dari masyarakat melalui partai politik di mana saya lahir dan besar. Begitu juga teman-teman yang lain. Dan saya hargai ketika teman-teman yang berada di kubu pemerintah daerah, dalam hal ini eksekutif, ada satu PKN dan berkaya, tolong juga menghargai. Gitu tuh. Ayo kita berargumen. Yang penting kita bersucinya di DPRD itu adalah tatib. Tatibnya mengatur bagaimana interpelasi itu syaratnya harus lebih dari 2 fraksi, dan dibahas di rapat badan Rapim dan Bamus. Semuanya harus dijalankan. Nah, ketika ini sudah memenuhi syarat sesuai dengan tata tertib DPRD, maka tolong semua saling menghargai. Gitu tuh, antara kita sama anggota dewan. Dan jalanlah itu, kita proses. Walaupun kemudian itunya berbeda, tidak menjadi. Dan di situ pun saya kumpulkan semua. Saya kumpulkan kembali. Saya maklumi ketika interpelasi ini tidak jadi karena tidak memenuhi syarat, banyak akhirnya partai politik yang tidak mendukung interpelasi. Nah, di situ beban saya sebagai ketua DPRD sangat luar biasa, penuh energi. Bagaimana saya kumpulkan kembali, ya teman-teman, saling menghargai kembali. Yuk kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita. Ini sudah selesai, bahwa interpelasi tidak jadi, dan kami tidak menyalahkan kalian, tidak mengalahin teman-teman, karena teman-teman juga bekerja berdasarkan instruksi partai. Ketika partai menyuruh, memerintahkan
untuk berbelok, untuk tidak melakukan interpelasi, ya saya sangat menghargai itu. Ya akhirnya alhamdulillah rembuh kembali gitu tuh. Jadi tidak mudah. Kalau di sebelah makan sifatnya instruksi. Iya. Kepala, kepala daerah. Iya. Kapolres juga kepala resort. Iya. Dandim, komandan kodim. Iya. Instruksi ke bawah. Iya. Lah ketua DPRD kan koordinasi. Namanya juga ketua. Iya, anggotanya jenderal semua lagi. Anggotanya jenderal semua juga di partai-partainya kan. Jadi nggak mudah, sangat rumit di sini itu. Itu tuh. Itu menarik sih, soal ini sebenarnya pertanyaan udah saya siapin ini khusus buat Pak Haji ini. Soal tadi itu perbedaan-perbedaan itu ya, karena Pak Haji ini kan mengalami menjabat sebagai ketua DPRD ini di 2 periode kepemimpinan. Iya. Periode sebelumnya ketika yang mana adalah kepala daerahnya berasal dari partai Golkar ya, Partai Pak Haji, dan sekarang dari partai lain gitu. Nah, apa perbedaan peran Pak Haji sebagai ketua DPRD itu dalam menyikapi 2 kepemimpinan itu? Ya banyak teman-teman saya juga yang ngomong kuatkah? Kuatkah gitu tuh. Bahasa Jawa kuat. Gak bahaya ta kalau kata anak sekarang. Bahaya ta. Ya tetapi kita itu dijalankan dengan penuh keikhlasan dan siap menerima resiko apapun. Ya alhamdulillah, perbedaan-perbedaan pasti ada. Sangat tapi bagaimana perbedaan itu kita kelola dan menyampaikan komunikasi yang baik antar pimpinan dan stakeholder yang lain. Ya contohnya alhamdulillah sampai sekarang ya masih berjalan harmonis. Dan saya sering sampaikan, punten, ketika itu menyangkut kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, saya abaikan urusan politik. Itu yang selalu saya taman. Karena melekat amanah yang ada pada diri saya, dan itu akan saya pertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaik mungkin, sebisa mungkin. Saya tidak sempurna. Saya tidak ngerasa sok suci. Saya sering berdoa, ya Allah tutupilah aib-aib hamba. Seandainya aib itu engkau tidak tutupi, maka hinalah diri hamba. Saya tidak, tapi tetap berusaha, berbuat, memberikan yang terbaik. Gitu, seperti itu, Pak. Nah, kalau Pak, ya tadi juga Pak Haji kan bilang sebenarnya kalau di daerah kan nggak ada oposisi, nggak ada atau partai pemerintah gitu kan. Tapi melaksanakan tupoksinya ya dengan perbedaan partai itu kan Pak Haji juga harus berperan sebagai lembaga pengawas dan sekaligus mitra buat pemerintah kan, DPRD. Nah itu menjalankan perannya kayak gimana itu? Iya, artinya kan sering juga saya ingatkan ke pemerintah, dalam hal ini adalah ke eksekutif. Bukan berarti kami mengkritik itu kami benci, tetapi kan itu bagian tugas, tugas pokok DPRD menjadi bagian controlling. Nah, ketika dirasa kontrol itu ada yang harus diperbaiki, ya kita ingatkan. Selagi itu saya sampaikan bahwa kami di DPRD tetap menjaga kaidah-kaidah dalam melaksanakan peran tupoksinya, hingga kemudian jangan juga alergi, karena diingatkan itu justru obat menjadi untuk kita lebih baik. Karena sedianya kan bagaimana DPRD ini tugasnya bukan untuk menghalangi program, tetapi bagaimana mengawal apa yang dia sampaikan pada saat pilkada politik. Oh, saya ini kalau terpilih akan begini, akan A, akan B, akan C. Nah, begitu mereka terpilih, nah di situ kewajiban kami sebagai representasi masyarakat yang dipilih melalui konstitusi di Pileg 2019 mengingatkan, dulu kamu janjinya itu loh, kamu tenaga kerjanya sekian loh, kan kita wajib mengingatkan, dan itu harus diterima dengan baik, karena itu kewajiban kami DPRD gitu. Tetapi ketika memang ada yang berhasil, kami juga tidak ego untuk memberikan apresiasi. Itu bukti objektivitas yang selama ini saya jaga. Itu.
Nah, kalau soal itu tadi penyerapan bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasi gitu kan. Nah sejauh ini atau ada nggak perbedaan aspirasi yang dilaksanakan di periode Pak Haji sebelumnya di 2014 sampai 2019 sampai dengan sekarang ketika Pak Haji jadi ketua DPRD? Iya tentu berbeda karena visi misinya juga kan berbeda kepala daerahnya. Kalau dulu visi misinya ini, kalau sekarang ini tentu aspirasinya juga berbeda. Tetapi dari visi misi apapun itu sering saya sampaikan pelayanan wajib berkaitan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Itu yang sering saya sampaikan, bagaimana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ini penting. 3 unsur ini yang semua akan mendampak pada multiplier efek kepada program yang lainnya. Karena ini kebutuhan dasar. Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Karena infrastruktur itu kalau baik dia akan menumbuhkan ekonomi. Kalau orang pendidikannya bagus akan naik IPM-nya, indeks pendidikan manusianya kan, dengan sumber dayanya yang baik. Dan kesehatan, pelayanan dasar ini, pelayanannya harus diberikan dengan baik terhadap masyarakat. Karena orang kaya, orang miskin ketika sakit, ya ketika ada rumah sakit ya sesuai dengan ketentuannya maka lakukan gitu tuh. Jangan ada disparitas yang terlalu jauh. Hak-hak masyarakat harus dipenuhi ya Pak Haji. Hak-hak dasar. Nah kalau soal ini mungkin Pak Haji, potensi Cilegon yang sampai saat ini mungkin belum berhasil dioptimalkan oleh Pemkot, apa aja itu Pak Haji? Yaitu potensi-potensi dari dulu yang saya kaji, bagaimana kota industri yang masih banyak loss dari sisi pendapatan, kadang tidak berbanding lurus dengan investasi yang begitu banyak triliunan rupiah yang ada di Cilegon. Ya dari sisi pendapatan karena mereka kan kantornya di Jakarta, NPWP-nya Jakarta, mereka pajak itunya kan walaupun ada pembagian dari pusat kan, tetapi itu kan tidak signifikan gitu tuh. Artinya potensi-potensi itu dari sisi pendapatan. Karena kan yang kita lihat kan dari sisi tupoksi di DPRD. Kalau Komisi A ini, Komisi 1 tentang pemerintahan, Komisi 2 kemasyarakatan, Komisi 3 pendapatan, Komisi 4 pembangunan. Jadi semua komisi ini kita gali potensinya apa yang harus di optimalkan dari pembangunan Cilegon ke depan. Seperti itu. Iya soalnya kalau ngelihat Cilegon ini kan bisa jadi salah satu kota metropolitan di Banten gitu kan. Artinya banyak potensi-potensi sebenarnya yang belum bisa dioptimalkan termasuk di dunia industri tadi gitu ya. Nah peran DPRD sendiri untuk mendorong ke arah situ gimana Pak Haji? Iya, jadi mengelolanya bagaimana sering kita kadang-kadang kalau dari luar melihat suatu masalah itu sederhana. Tetapi ketika kita sudah di dalam di DPRD sini, pelik sekali permasalahan itu yang harus kita selesaikan. Karena ada dua elemen di Cilegon ini, elemen masyarakat dan elemen industri. Yang kedua-duanya harus kita sinergikan, harus kita jaga keharmonisan dua elemen ini gitu tuh. Karena dua-duanya berkontribusi besar terhadap kota Cilegon. Nah, terjadinya sering konflik antar industri dengan warga. Itu maka di situ kita tidak sederhana dalam menyelesaikan persoalan itu. Karena apa? Sisi lain contoh, kelompok A dia minta bantuan ke DPRD. Ini bagaimana hubungan baik. Kelompok B misalnya terjadi pemutusan hubungan kerja, itu sangat dilematis. Tapi itulah dinamikanya. Hidup itu ya begitu. Semua orang menghadapi ujiannya masing-masing. Itu tuh. Karena hidup itu ada ujian. Gitu. Jadi ya dinikmati saja gitu tuh. Bahwa di dunia itu apa aja ada. Nah maka ketika kita niat masuk di DPRD ya harus bisa. Kayak contoh yang saya sampaikan, bagaimana juga kita harus berharmonisasi dengan industri. Ketika masyarakat kita harus terakomodir di sana.
harus mendapatkan mata pencaharian, harus mendapatkan pekerjaan. Contoh misalkan di sisi lain terjadi misalkan ada polusi, masyarakat B ngerasa terusik hidupnya, nggak nyaman. Sementara kemarin kita berhubungan baik. Nah di sisi ketika lagi ada permasalahan, kelompok A ini juga menuntut supaya pabrik ini ditutup. Sementara yang lain jangan ditutup dong. Saya makanya di mana? Ini sawah saya. Itu kan tidak sederhana. Itulah resiko jadi pemimpin itu di situ. Ada itu. Hujatan mah terus menerus. Cibir mah terus menerus. Gitu. Iya, jadi ada itu Pak Haji ya. Dilema ketika industri tumbuh sementara masyarakat juga perlu difasilitasi gitu kan. Sementara dengan tumbuhnya industri juga masyarakat yang datang juga kan bukan cuma warga Cilegon aja ya. Orang dari mana-mana datang itu. Nah, bagaimana peran DPRD Cilegon sendiri buat melindungi nih masyarakat Cilegon supaya tetap bisa menikmati hasil pembangunan dari industri itu, baik dari sisi lapangan pekerjaan maupun dari sisi ekonomi multiplier efek akibat hadirnya industri itu sendiri Pak Haji. Ya kan gini, banyak juga desakan dari Maharga. Bagaimana DPRD membuat produk kearifan lokal, bagaimana keberpihakan tenaga kerja, yaitu minimal 60% warga Cilegon. Nah, ini kita coba, tapi ternyata itu perda tidak bisa kita running, tidak bisa kita proses. Kenapa? Bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bahwa setiap warga negara berhak beraktivitas dimanapun di negara kesatuan Republik Indonesia. Jangankan orang Indonesia, dari luar negeri aja. Nah disitulah maka dengan cara apa solusinya? Nah maka dengan sistem persuasif. Walaupun secara regulasi tidak bisa kita implementasikan, tetapi bagaimana dengan kearifan lokal kedepankan, itu diajak ngobrol, diberikan masukan bahwa wajar dong ketika pabrik ini bermasalah, toh orang sekitar dulu yang mendapatkan dampak dari pabrik ini gitu. Maka dengan pola-pola itulah yang bisa kita lakukan, karena secara regulasi tidak bisa, karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, dalam hal ini undang-undang itu. Artinya ada kearifan lokal lah di situ yang diperjuangkan ya. Nah, terkait sama kearifan lokal itu konkretnya kayak gimana itu Pak Haji? Iya, kearifan lokal itu bagaimana kan setiap industri ada humas, ada hubungan masyarakatnya di situ. Nah, disitulah peran-peran DPRD ketika di wilayahnya masing-masing, karena DPRD kan bermacam-macam dari dapil masing-masing. Nah, kami juga pesankan kepada teman-teman anggota ketika ada di wilayahnya ada industri, tolong sampaikan, tolong mereka ajak bicara bahwa bangunlah kearifan lokal itu, sehingga ketika ada persoalan-persoalan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Karena maju mundurnya suatu industri itu ada 3 faktor di dalamnya. Pertama adalah owner. Secara ilmu ekonomi pada saat saya kuliah tentang pengetahuan bisnis, di situ tuangkan. Pertama adalah owner, pemilik perusahaan. Yang kedua adalah karyawan. Yang ketiga adalah masyarakat sekitar, lingkungan sekitar. Ini kontribusinya besar terhadap keberlangsungan industri tersebut. Maka 3 elemen ini harus betul kita jaga gitu. Harus bisa diharmonisasi. Bisa diharmonisasi dari 3 aspek ini gitu. Dan harus juga ke depan tetap jagalah hubungan antara masyarakat industri dan masyarakat secara umum ini, karena kedua-duanya harus kita pertahankan gitu loh. Gitu. Nah, Pak Haji sendiri kan berasal dari daerah yang padat industri juga kan, industri pelabuhan ya Pak Haji ya. Nah, ketika Pak Haji reses juga kan, walaupun sebagai ketua DPRD yang membawahi seluruh aspirasi masyarakat Cilegon, tapi sebagai anggota yang punya dapil, berasal dari dapil. Nah, di dapil Pak Haji ini aspirasi yang paling banyak disampaikan soal apa sih? Pengangguran. Pengangguran ya. Kenapa itu Pak Haji soal pengangguran? Ya itu tadi yang saya bilang, tidak semuanya lulusan yang sesuai dengan harapan industri, dengan jurusannya. Itu yang saya bilang, jurusan alia, yang kalaupun di SMA IPS,
dan masih banyak yang lulus SD, lulus SMP kan. Nah itu mereka perlu makan dan tidak bertanya pendidikan saya apa, mereka ingin kerja gitu, apapun itu gitu. Artinya kan jadi ironi kan Pak Haji, dengan industri yang tumbuh besar sementara dia bukan hanya di Ciwandan mungkin kan, secara keseluruhan juga di Cilegon dan di Banten lah, bahkan di Banten jadi tertinggi di Indonesia. Nah ini gimana menurut Pak Haji, apa upaya untuk menselaraskan antara kebutuhan industri sama kualifikasi kemampuan masyarakat ini? Ya, sementara gini, banyak industri padat karya yang dia tidak mau ke Cilegon dengan UMK yang tinggi. Iya betul. Nah persoalannya gini, yang dilema itu gini. Apindo menyatakan, ya, Asosiasi Pengusaha ya Indonesia, ketika di akhir tahun jabatan, ketika akhir tahun kenaikan UMK. Di sisi lain karyawan ingin menuntut hidup layak sejahtera. Di sisi lain industri, oh saya nggak kuat dengan segitu, saya mending pindah loh ke daerah Jawa Tengah yang PA UMK-nya masih relatif rendah misalnya. Kan ini nggak sederhana menyelesaikan. Saya ingin masyarakat saya sejahtera, tapi di sisi lain juga industrinya tidak kuat, tidak mampu. Nggak mungkin saya bilang, weh kamu ketika untung diem aja, ketika rugi ribut. Ujungnya ketika banyak industri yang bangkrut, banyak. Itu kan kami yang merasakan. Tolong sih Pak, gimana Pak Dewan, saya kredit motor tiap bulan kalau bekerja berhenti gitu. Itu sangat luar biasa. Karena, nah di situ yang sangat kita harus bisa menyelesaikan persoalan. Dan harapan saya pemerintah harus bisa menggandeng industri padat karya. Dan UMK-nya jangan pakai UMK, pakai UMR, upah minimum regional. UMP Pak ya? Provinsi. Nah di situ tidak menyalahi undang-undang. Baru di situ misalkan yang lulus SMP, yang itu, yang IPS apa kerjanya bisa terakomodir situ ya. Karena padat karya kan tidak butuh ke skill khusus, tidak kritikal. Tetapi ketika UMK yang tinggi mereka nggak mau, nggak kuat. Itu udah diusulin belum Pak soal? Udah saya sampaikan, tapi kan bukan kewenangan kami untuk mencari investor. Kan eksekutornya ada di mereka. Itu. Menarik sih itu, gimana bisa menarik industri padat karya ya? Ya bangunlah JLU-nya, selesaikan, taruh di situ floating untuk industri padat karya, berikan mereka kepuasan dalam diberikan kepuasan perurusan perizinan, dimudahkan, sarana kita siapkan. Termasuk JLU itu Pak Ji? Termasuk JLU itu progresnya sampai mana JLU? Ya sekarang kan belum itu. Memang kalau mengandalkan APBD tidak akan mampu, harus ambil dari APBN, dan disitulah bergening. Kalau APBD itu mampu, nggak susah, semua orang bisa menjalankan. Yang pusing itu programnya numpuk, keuangannya sedikit. Itu kan yang terjadi APBD itu. Nah maka disitulah politisi itu harus bisa berhubungan mencari uang di APBN, programnya turun ke sini. Tapi kalau ngelihat sekarang banyak program APBN yang turun ke Cilegon itu Pak Haji? Itu kan baru JLS aja. Iya JLS ya. Artinya ada sudah. Itu mah udah normatif kan. Kalau yang jalan utama nasional. Jalan nasional. Ya. Betul, ya. Kalau JLS ya. Di alih status ya. Di alih status. Dan jangan salah, ketika persampahan itu juga ada peran tanda tangan ketua DPRD. Kalau tidak setuju ketua DPRD itu tidak akan terlaksana. Iya betul. Artinya DPRD juga punya pertimbangan, punya pertimbangan. Nah, saya bilang ketika itu kepentingan rakyat, saya abaikan sisi politik. Iya. Gitu tuh. Dan nanti akan dapat 100 miliar dari itu peran ketua DPRD. Banyak kabupaten kota yang tidak mau ketua DPRD-nya. Tapi yang saya bilang itu amanah dalam diri saya. Ketika itu kepentingannya masyarakat untuk masyarakat Kota Cilegon, saya tanda tangan tanpa ada bergening apapun. Karena itu jabatan yang harus pertanggungjawabkan. Hanya karena politik kita menguntungkan secara pribadi, lalu saya abaikan hal-hal yang seperti itu terkait dengan keberlangsungan hidup hajat orang banyak. Iya. Tidak bisa. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Haji. Sebagai ketua DPRD nih, Pak Haji kan masih punya di DPRD Cilegon masih punya satu sampai tahun depan kan, artinya masih ada program-program yang bisa dijalankan di 2024. Nah, kira-kira yang ingin Pak Haji dorong atau
Pak Haji selesaikan di masa-masa akhir kepemimpinan Pak Haji di DPRD Cilegon itu apa? Ya terutama terkait dengan infrastruktur, masalah MCK. Masih banyak warga saya yang belum mempunyai MCK. Itu ya saya ingin rampung. Itu tuh. Di 2024 nih. Di 2024 itu. Akan saya dorong bagaimana Rutilahu, rumah tidak layak huni, PKH kan, penyandang kesejahteraan keluarga harapan, itu yang akan kami dorong, yang dirasakan oleh masyarakat. Termasuk di APBD 2024 Iya, ini diusulkan Pak Haji. Saya usulkan itu. Bagaimana MCK, masih banyak orang yang tidak punya toilet, yang itunya punten double-nya masih di kebon. Kebon. Wih, segede Cilegon masih begitu Pak Haji ya? Masih itu. Wih, luar biasa. Mudah-mudahan keinginan Pak Haji ini tercapai. Amin. Di akhir sebelum nanti menapak ke jenjang yang lebih tinggi tentunya. Mungkin statement terakhir Pak Haji soal kepemimpinan DPRD Cilegon. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon. Kami tidak sempurna, tetapi kami selalu berusaha memberikan yang terbaik. Dari seluruh anggota DPRD, 40 anggota DPRD Kota Cilegon, mereka mempunyai niat yang baik untuk kepentingan masyarakat. Kalaupun ada hal-hal yang dianggap kurang, tentu itu sebagai manusia biasa. Al-insanu makhlul khotawan nisyan, bahwa manusia itu sifatnya lupa dan lalai. Jadi mudah-mudahan itu tidak menjadi sesuatu problem terhadap keberlangsungan tata kelola pemerintahan di Kota Cilegon sebagai institusi yang mempunyai tugas tupoksi 3, peran, controlling, budgeting, dan legislating. Itu saja. Mohon doanya semua baik-baik saja. Amin. Gitu. Oke, CS Banpos tidak mudah tentunya menjadi ketua DPRD Cilegon yang dimana banyak sekali dinamika yang harus dijalani oleh Pak Haji Isra Miraj ini, tapi beliau tetap istiqomah menjalankan tupoksinya dan rela mengorbankan kepentingan lain demi kepentingan masyarakat. Saya kira ini perlu kita apresiasi. Demikian, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.